Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss Cynthia dan teman-teman. Perkenalkan kami dari Grup 5 akan mempresentasikan mengenai proyek UAS kami yaitu Semen Indonesia dan Vietnam. Kelompok kami beranggotakan yaitu Cisaku Dalarian, Ifat Lutfi Yasmin, Indah Kristiani, Lucinda Gracia, Nabila Nur Amalia, dan Fiona Oktasya. PT Semen Indonesia atau SIG adalah perusahaan BUMN yang berperan sebagai produsen semen terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai PT Semen Gresik yang diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno dengan memulai kapasitas terpasang sebesar 250.000 ton semen pada tahun pertamanya. Kemudian pada tahun 2012 PT Semen Gresik melakukan perubahan nama menjadi PT Semen Indonesia dan pada saat ini PT Semen Indonesia memiliki banyak anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha. Kemudian PT Semen Indonesia sendiri memiliki visi yaitu menjadikan perusahaan sebagai penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional serta dengan beberapa misi yaitu seperti memiliki orientasi bisnis mengenai kepuasan pelanggan, kemudian menetapkan standar terbaik agar mampu menjamin kualitas bisnis, lalu memfokuskan penciptaan dalam melindungi lingkungan serta tanggung jawab sosial berkelanjutan, kemudian memberikan nilai tambah terbaik bagi keseluruhan pemangku kepentingan, serta menganggap sumber daya manusia sebagai aset guna pengembangan perusahaan. Pada saat ini, PT Semen Indonesia melalui tagline Go Beyond Next berusaha untuk mampu menyalurkan semangat bertumbuh seiringan dengan keinginan perusahaan menciptakan kehidupan berkelanjutan. Lalu setelah memulai Go Public, PT Semen Indonesia atau PT saat ini disebut sebagai PT Semen Indonesia, PT Semen Gresik yang saat ini menjadi PT Semen Indonesia. Selanjutnya akan disebut LSMGR beberapa kali melakukan akuisisi perusahaan serta menjadikan terdapat beberapa kali perubahan komposisi kepemilikan saham. Lalu untuk sejarah perusahaannya, pada tanggal 7 Agustus 1957, PT Semen Gresik secara resmi diresmikan oleh Presiden Indonesia, serta untuk pertama kali melantaikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya itu pada tahun 1991. Selanjutnya pada tahun 95 PT Semen Gresik melakukan akuisisi perusahaan Semen Padang dan Semen Tanosa serta meningkatkan kapasitas per tahunnya menjadi sebesar 8,5 juta ton. Kemudian pada tahun 98 Cemex menjadi strategic partner dengan pembelian saham sebesar 14%. Lalu kemudian ia meningkatkan pembelian sahamnya menjadi 26%, serta pada tahun 2006 Blue Valley Holding membeli keseluruhan saham yang dimiliki oleh Cemex yaitu sebesar 26%. Selanjutnya pada tahun 2012 PT Semen Gresik mengakuisisi Tanglong Cement Company dari Galaximco. Kemudian pada tahun 2013 PT Semen Gresik resmi berganti nama menjadi PT Semen Indonesia dan juga bertransformasi menjadi Strategic Holding. PT Semen Indonesia kemudian pada tahun 2019 secara resmi mengambil alih saham milik Holder Fin di PT Holcim sebesar 80,64%. Lalu pada tahun 2020 PT Semen Indonesia juga berubah merek menjadi SIG atau Semen Indonesia Group yang juga sejalan dengan beberapa visi dan misi yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu pada tahun 2022, pemerintah Indonesia resmi melakukan inbound saham atau transaksi pengalihan harta perusahaan dengan mengalihkan kepemilikan saham di Semen Batu Raja ke SIG. Kemudian untuk produk yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sebagai penyedia solusi bangunan, eh, produk kebutuhan pembangunan yang dilakukan masyarakat seperti renovasi sederhana, pembangunan properti, fasilitas umum, infrastruktur, serta pada proyek yang berskala besar lainnya, yaitu seperti penyedia semen kantong, semen curah, beton, mortar, forecast, dan bahan-bahan material untuk konstruksi dan juga manufaktur. Kemudian yang kedua yaitu ada sebagai jasa pendukung. Jasa pendukung ini selain untuk mendukung bisnis utama perusahaan, tetapi juga melayani permintaan para stakeholder eksternal perusahaan, yaitu seperti melakukan jasa angkut, jasa penyediaan kemasan semen, jasa penyedia alat berat dan pertambangan, serta jasa pengadaan internasional dan aplikasi solusi bahan bangunan.
Kemudian yaitu ada sebagai jasa pelengkap. Selain memiliki bisnis utama sebagai penyedia semen dan bahan produksi lainnya, serta jasa pendukung, terdapat juga beberapa jasa pelengkap yang dijalankan oleh PT Semen Indonesia, yaitu seperti penyedia properti, penyedia lahan bangunan, serta pengelolaan limbah industri. Lalu yang terakhir yaitu ada jasa layanan publik. PT Semen Indonesia juga memiliki komitmen untuk mampu memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pengelolaan jasa layanan publik, yaitu seperti penyedia solusi informatika, tenaga kerja, serta juga penyedia layanan kesehatan. Kemudian di sini terdapat leadership dari perusahaan ini dipimpin oleh Dewan Komisaris dan juga direksi. Direksinya sendiri itu membawahi ada enam bidang, yaitu yang pertama ada internal audit, SDM, hukum manajemen risiko, pengembangan kapasitas, pengelolaan lingkungan dan sosial korporasi, serta juga sekretaris perusahaan. Dan di atasnya itu terdapat tiga dewan komisaris, yaitu Komite SMRI, Komite Audit, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Oke, kemudian ada analisis perusahaan dan struktur organisasi. Jenis struktur organisasi yang digunakan PT Semen Indonesia adalah organisasi lini yang memiliki garis vertikal langsung dari otoritas dan kekuasaan yang menghubungkan dari atas ke bawah. Karena pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berjalan secara vertikal dari atasan kepada pimpinan di bawahnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa perusahaan PT Semen Indonesia ini dipimpin oleh dua dewan, yaitu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini bertanggung jawab untuk mengarahkan praktik manajemen dan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan dan operasinya, serta memberikan arahan kepada direksi. Sedangkan peran direksi dalam operasional sehari-hari adalah mendukung terwujudnya tujuan tersebut dengan menjalankan tugas-tugas yang sejalan dengan standar global pengelolaan perusahaannya. Next. Selanjutnya, di sini kita uraikan beberapa alasan negara Indonesia atau PT Semen Indonesia ini memilih negara Vietnam. Yang pertama itu Vietnam memiliki perusahaan produksi semen terbesar di Asia Tenggara. Jadi Vietnam ini memiliki perusahaan semen yang dinamakan Thang Long Cement Joint Stock Company yang menjadi produsen terbesar semen di negaranya. Nah, TLCC sendiri ini merupakan perusahaan produksi semen Vietnam yang memiliki letak cukup strategis juga, yaitu di Provinsi Quang Ninh, dan pabrik penggilingannya berada di kota Ho Chi Minh. Yang kedua itu, Vietnam memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Jadi berawal dari ketidakseimbangan penawaran dan permintaan untuk produksi semen di Vietnam, maka dari itu Indonesia secara langsung berinisiatif untuk membeli 70% sahamnya di PT Thang Long atau TLCC ini untuk membantu menyeimbangkan penawaran dan permintaannya. Di sini juga membantu menguntungkan Indonesia juga untuk terus memproduksi semen dikarenakan permintaan yang cukup banyak dari negara Indonesia. Next slide. Dan yang terakhir adalah pastinya meningkatkan hubungan bilateral. Nah, jadi karena mereka Indonesia dan Vietnam ini ada di satu wilayah negara yang sama atau Asia Tenggara, jadi ada kemungkinan terjadinya hambatan atau gangguan dengan dinamika persaingan, yaitu yakni munculnya pemain asing di pasar domestik. Nah, salah satunya dari Indonesia ini udah dapet PT Semen Indonesia, dan dari si Vietnamnya ini ada TLCC. Nah, maka dari itu kedua negara ini berinisiatif untuk menggabungkan menjadi satu perusahaan, atau sebenarnya Semen Indonesia ini yang membeli perusahaan si Vietnam ini untuk mengurangi kompetisi pasar di produksi bidang semen. Nah, di TLCC ini juga karena dia mengakuisisi, dari Semen Indonesia mengakuisisi TLCC ini juga membantu untuk mengurangi biaya ekspor impor yang cukup berat, dan membantu juga beberapa negara yang memang produksi semennya kurang baik, yaitu contohnya di Bangladesh. Next slide. MNC dan dampak pada negara tujuan ekspansi. Dalam menjalankan bisnis di lingkup internasional, PT Semen Indonesia ini memiliki beberapa tantangan utama. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut sedang melakukan ekspansi ke negara tujuannya.
dengan tujuan untuk menyesuaikan pola serta kultur yang berbeda pasti dari semua negara. Adanya proses bisnis internasional ini memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat memberikan pengaruh ke negara tujuannya seiring berjalannya perusahaan atau terjadinya proses transaksi dengan negara lain. Pola ini juga dapat meningkatkan adanya hubungan ketergantungan serta politik dari suatu negara tersebut di bawah kendali perusahaannya. Next slide. Ya, jadi ini beberapa tantangan yang dihadapi PT Semen Indonesia untuk menjalankan bisnis internasionalnya. Yang diambil ada 4 poin, yaitu yang pertama dampak efek dari pandemi COVID-19. Didapatin data dari Asosiasi Semen Indonesia, di tahun 2020 penjualan semen mengalami penurunan dari tahun 2019, yaitu sebesar 5,4% penurunannya. Di 2019 terdapat 76,1 juta ton penjualan, sedangkan di tahun 2020 penjualan hanya mencapai 72 ton. Hal ini dikarenakan ada penurunan permintaan dari beberapa perusahaan infrastruktur dikarenakan banyak terjadinya proyek-proyek besar yang jadi terhold untuk melakukan pembangunannya atau bisa juga jadi gagal atau tertunda itu. Selain penundaan tersebut juga dikarenakan adanya krisis kondisi ekonomi yang semakin menurun dari berbagai negara dan jadi efeknya jadi ketidakaktifan kembali lahan pekerjaan dan menjadikan roda ekonomi sempat ada di posisi bawah dari semua negara. Yang kedua ini ada dari ancaman dari para kompetitor. Semakin meningkatnya perusahaan pendatang baru dalam menjalankan usahanya dan perusahaan-perusahaan baru ini juga berlomba untuk memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya para pesaing yang ketat ini juga diantaranya yang pasti sudah terkenal itu ada 3 perusahaan, yaitu ada Holcim, Indosemen, dan yang ketiga ini adalah PT Semen Indonesia. Maka karena ada kondisi yang harus saling ketat dalam persaingan ini, masing-masing perusahaan pasti harus memiliki ide atau mencari cara inovasi untuk dapat mengetahui kunci untuk pertumbuhan di atas kompetitor lainnya dan bisa menjadikan perusahaan tersebut juga jadi memaksimalkan daya tarik para konsumen di antara para pesaing lainnya. Yang ketiga ini adalah pengalaman akuisisi lemah. Kekuatan yang dimiliki PT Semen Indonesia adalah proses akuisisi perusahaan di negara Vietnam, dan kekuatannya ini dalam bidang keuangan yang menjadikan pengalaman kuat secara industrial atau secara brand image yang baik. Tapi di balik kekuatan tersebut juga hal itu merupakan kelemahan untuk PT Semen Indonesia dikarenakan PT Semen Indonesia ini masih belum banyak memiliki pengalaman di bidang dalam proses akuisisi perusahaan di luar negeri. Dan yang keempat ini terakhir adalah kekuatan tawar-menawar dalam memberikan harga untuk para pembeli. PT Semen Indonesia ini merupakan perusahaan BUMN yang memiliki peraturan atau persyaratan dalam memberikan penetapan harga jual dengan beberapa persyaratan dan langsung diawasi oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan PT Semen Indonesia merupakan perusahaan BUMN, jadi masih ada di bawah peraturan KPBU. PT Semen Indonesia ini memang sudah memberikan strategi tersendiri akan hal ini untuk penetapan harga agar bisa menjadi keunggulan kualitas bahan baku itu sendiri. Namun tetap pasti ada di mana pesaing dari perusahaan swasta lainnya dengan bebasnya lebih bisa menentukan harganya tanpa harus ada peraturan-peraturan dari pemerintah. Dan PT Semen Indonesia ini dikarenakan tidak bisa mengatur sesuai perusahaan mau, maka perusahaan PT Semen Indonesia yang pasti harus memiliki kualitas produk itu sendiri dan memberikan kualitas yang baik serta mempertahankannya agar dapat dipandang oleh para masyarakat menjadi keunggulan dari PT Semen Indonesia dan menjadi loyalitas dari konsumen itu sendiri. Dengan ini juga PT Semen Indonesia membutuhkan yang namanya brand loyalty yang kuat agar penetapan harga yang tawar-menawar ini tidak menjadi masalah utama untuk perusahaan PT Semen Indonesia. Next. Di sini saya akan membahas tentang internasionalisasi strategi PT Semen Indonesia
dalam memasuki pasar Vietnam melakukan strategi akuisisi di mana PT Semen Indonesia membeli 70% saham Tanglong Semen. Strategi PT Semen Indonesia yang diterapkan termasuk dalam kategori strategi pertumbuhan dengan cara untuk memajukan perusahaan. Hal ini berarti manajemen strategi perusahaan mengharapkan tingkat operasional yang lebih tinggi yang berarti pertumbuhan yang lebih cepat. Dalam strategi pertumbuhan menyertakan perolehan tujuan dengan meningkatkan level operasional perusahaan. Tujuan pertumbuhan ini antara lain yaitu meningkatkan penjualan, laba, dan layanan lainnya. Next slide. Boleh di next. Lalu apa aja sih faktor yang mendukung PT Semen Indonesia dalam kegiatan ekspansi Vietnam? Yang pertama, harus memiliki kesanggupan dari sisi keuangan. Kesanggupan dan kekuatan dari segi keuangan merupakan salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan ekspansi. Terutama yaitu PT Indonesia membeli saham 70% tentulah citra merek memiliki dampak besar pada loyalitas pelanggan dan berdampak pada keberlanjutan produk. Nama perusahaan yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia dalam industri semen dalam negeri tidak diragukan lagi. Buktinya adalah anak-anak perusahaan PT Semen Indonesia brandnya terkenal di daerahnya masing-masing. Boleh di next? Boleh di next. Lalu PT Semen sebagai market leader. PT Semen telah tumbuh menjadi pemimpin yang kuat di industri dalam negeri. Kekuatan industri dalam negeri ini akan menjadi salah satu landasan perluasan pasar. Lalu memiliki banyak pengalaman. PT Semen Indonesia telah berdiri sejak 1957. Dengan banyaknya pengalaman, maka hal ini akan membantu dalam hal manajemen, mutu, dan kualitas baik secara operasional maupun non-operasional. Lalu yang terakhir haruslah mempunyai SDM yang kompeten. SDM adalah faktor yang mempunyai efek esensial dalam kemajuan dan perkembangan suatu organisasi atau perusahaan. Lalu next. Lalu apa alasan dibalik keputusan PT Semen Indonesia memperluas pasar ke luar negeri dan faktor-faktor yang melatar belakangi keputusan ekspansi ke Vietnam? Yaitu, next slide. Yaitu untuk mewujudkan visi misi. Mewujudkan visi PT Semen Indonesia yaitu menjadi produsen semen yang tersohor di Asia Tenggara. Lalu yang kedua adalah memperluas pasar. Untuk menghindari potensi ancaman investor asing datang ke Indonesia, maka melakukan perluasan pasar dengan ekspansi ke luar negeri. Lalu target pertumbuhan. Dengan ekspansi Vietnam merupakan salah satu cara untuk mencapai target pertumbuhan perusahaan. Semisal di pasar lokal tidak tercapai target pertumbuhan perusahaan, maka diadakannya lah pasar ke pasar luar negeri untuk mencapai target pertumbuhan perusahaan. Next. Next. Lalu partner-partner yang penting yaitu adalah perusahaan lokal, Tanglong Semen. Dalam melebarkan pasarnya di Vietnam, PT Semen Indonesia mengambil langkah untuk mengakuisisi tersebut menjadikan perusahaan Tanglong Semen sebagai anak usaha dari PT Semen Indonesia. Dalam menjalankan operasionalnya, Tanglong Semen memiliki kewajiban yaitu membuat laporan keuangan dan juga terdapat perwakilan dari PT Semen Indonesia untuk mengisi jabatan dan manajerial dan direksi. Lalu Duta Republik Indonesia. Peranan duta besar sangat penting ketika PT Semen melakukan ekspansi ke Vietnam. Besar harapan PT Semen terhadap Duta Besar Indonesia di Vietnam, karena di negara Vietnam sendiri peran pemerintah sangat penting, maka Duta Besar RI memproses urusan kerjasama PT Semen di Indonesia, di Vietnam maksud saya. Lalu berikutnya. Selanjutnya ada tantangan internasional bisnis bagi perusahaan. Sebagai salah satu produsen semen terkemuka di Indonesia, PT Semen Indonesia dihadapkan beberapa tantangan dalam mengembangkan bisnisnya. Tantangan terbesar bagi perusahaan yaitu adanya perusahaan baru atau sejenisnya yang masuk ke dalam suatu industri. Mereka akan membawa kapasitas tambahan yang dapat berkompetisi dalam memperebutkan pangsa pasar dan permintaan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus bersaing untuk mempertahankan pangsa pasarnya yang luas agar tetap dapat pesanan yang memadai. Kemudian PT Semen Indonesia juga masih mengandalkan impor sebagian bahan baku seperti gipsum dan klinker yang berpotensi memengaruhi kinerja perusahaan apabila terjadi fluktuasi nilai tukar atau masalah pasokan. Next.
PT Semen Indonesia sendiri melakukan ekspansi pasar, yaitu tujuannya untuk menjadikan perusahaan terkemuka di kawasan regional dan menjadi dasar utama mengapa perusahaan memutuskan untuk melebarkan bisnisnya ke luar negeri. Selain itu, keputusan untuk melakukan ekspansi juga didorong oleh keinginan untuk memperluas pangsa pasar mengingat terdapat oversupply di dalam negeri. PT Semen Indonesia bersaing dengan berbagai perusahaan multinasional yang menjadi pesaing kuat dalam industri semen di seluruh dunia, meskipun memiliki jangkauan saluran distribusi yang lebih luas daripada pesaing lokal. Lanjut ya. Ekspansi pasar PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia memilih untuk melebarkan sayap bisnisnya ke pasar global karena memiliki potensi dan peluang yang lebih besar daripada risiko dan ancaman yang ada. Strategi akuisisi perusahaan menjadi pilihan yang diambil untuk mengoptimalkan potensi dan peluang tersebut, sehingga PT Semen Indonesia dapat meningkatkan keberadaannya di pasar global. Oke, apa sih dampak PT Semen mengakuisisi di Vietnam bagi negara dan lingkungan? Yang pertama, laba usaha terus mengalami peningkatan sehingga rugi yang terjadi sebelumnya menjadi tertutup atau terus menyusut. Yang kedua, EBITDA meningkat. Meningkatnya sebesar 13,85% dari sebelum transaksi menjadi meningkat sekitar 18,56% terjadi setelahnya. Kemudian yang ketiga, menurunkan biaya transportasi dan distribusi dengan memilih pemasok yang lebih sesuai dan berkualitas berdasarkan pengalaman SMIG di bidang logistik. Kemudian yang terakhir adalah dari Vietnam dong, sebesar 12,533 sebelum diakuisisi menjadi Vietnam dong 18,555 setelah diakuisisi. Jadi laba operasional per tonnya meningkat sebesar 45%. Next. Oke, kemudian ada pelaksanaan kegiatan CSR dan CCV SMIG di Vietnam. Yang pertama, TLCC atau SMIG memberikan donasi hingga 20 ton semen untuk membantu masyarakat Dusun Trei Mei di wilayah Hoan Bo. Nah, donasi ini diberikan pada tanggal 7 Desember 2013 kepada Dusun Trei Mei menyumbangkan sebesar 1.000 ton lebih semen kepada proyek untuk melanjutkan pembangunan jalan dan saluran irigasi. Kemudian, TLCC mendukung sektor pendidikan. TLCC terus membantu SD Leloy antara tahun 2013 dan 2015 untuk terus meningkatkan lingkungan manufaktur dan menginspirasi siswa untuk bekerja keras. Dan TLCC melakukan inisiatif CSR berkelanjutan di bidang pendidikan selama ia mengakuisisi perusahaannya di Vietnam. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai PT Semen Indonesia in Vietnam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.